Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya izin mempresentasikan tentang materi neural network, yang mana ini adalah sebuah tugas UAS. Namun sebelum masuk kepada materi yang kemudian kita angkat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khaironi dengan NIM 2206311000099. Prodi Pendidikan Informatika, Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya diamanahi untuk kemudian menyelesaikan video pembelajaran dari matkul kecerdasan buatan, yang mana matkul ini diampu oleh dosen Ibu Medika Risnasari STMT. Nah, sebelum kita merujuk kepada neural network, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu artificial intelligence itu apa, atau yang sering kita sebut AI. Dalam artificial intelligence, istilah problem solving dan search mengacu pada sekumpulan ide yang berhubungan dengan deduksi atau kesimpulan, perencanaan, penalaran akal sehat, pembuktian, teorema, dan proses terkait. Pengaplikasian dari ide ini umumnya ditemukan dalam program untuk natural language understand, information retrieval, automatic programming, robotika, analisis, text gaming player, expert system, dan pembuktian teorema matematika. Artificial intelligence merupakan subjek pembelajaran dari inteligensi agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan menunjukkan aksinya. Jadi dapat kita pahami bahwasanya AI ini adalah sekumpulan ide yang kemudian bisa terkonsep, sehingga kemudian dia bisa peka terhadap lingkungan yang ada. Dia bisa beraksi dengan sensor yang kemudian kita perintahkan, yang sudah kita setting dari awal. AI ini kurang lebihnya seperti manusia, namun kurangnya AI tidak bisa mempunyai rasa, tidak mempunyai rasa empati. Nah, sekarang kita masuk kepada teori neural network. Apa sih neural network? Adalah suatu model algoritma yang mencoba meniru otak manusia. Algoritma ini merupakan bagian dari machine learning dan artificial intelligence. Neural network diciptakan dengan tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar otak manusia. Neural network dapat diartikan juga sebagai seperangkat algoritma yang dirancang untuk mengenali sebuah pola dengan meniru otak manusia, dapat menafsirkan data sensorik melalui pelabelan atau pengelompokan data yang masih mentah. Nah, neural network ini adalah algoritma dari artificial intelligence atau AI yang kemudian diterapkan. Bisa dikatakan juga neural network ini adalah teori yang kemudian digunakan oleh AI. Tapi bukan hanya neural network saja, melainkan masih banyak algoritma lain yang kemudian bisa digunakan. Nah, untuk lebih mengefisiensi waktu, kita langsung kepada pengimplementasian algoritma ini. Di sini saya menggunakan dataset diabetes. Di sini saya sudah menyiapkan sintaknya, dan untuk sintak ini memerintahkan untuk kemudian mengkoneksikan dengan drive, karena file yang kita pakai itu kita simpan di drive. Lalu kemudian kita panggil atau koneksikan dengan perintah ini. Namun di sini saya membagikan kepada dua variabel, dan kita ketika memerintahkan untuk menampilkan, yaitu print. Nah, di sini akan tampil seperti ini, akan tampil dua seperti ini. Nah, lalu kemudian hasil daripada dua kolom di atas ini akan dinormalisasi dengan perintah processing import min max scalar.
Nah, perintahnya seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Ini sudah normalisasi. Lalu kemudian spesifikasi dengan sintak form sekalian neural network import MLP classifier. Nah, di sini untuk perintah sintak yang kedua ini adalah sebuah perintah untuk lebih mendefinisikan kita ingin beberapa label. Kita di sini memerintahkan 3, 0,1 dan 100. Nah, untuk perintah yang terakhir ini adalah membuat model sesuai pendefinisian yang sudah kita buat di atasnya ini. Nah, lalu kemudian kita memerintahkan prediksi. Prediksinya ini memakai akurasi skor. Nah, dari sini semuanya kita sudah bisa mengetahui bahwasanya akurasinya mendapatkan 651% dari data yang kita ambil dari sini semua. Dan hasil daripada akurasi itu akan sesuai dengan dataset yang kita miliki. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya neural network adalah kerangka yang dibuat untuk menyelesaikan atau membuat pemecahan permasalahan kepada data secara mentah, yang masih mentah maksudnya. Nah, ini kan datanya masih mentah. Lalu kemudian kita membutuhkan neural network untuk kemudian bisa memecahkan permasalahan seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.